Sebelum kita mulai ke perkuliahan, berikut akan saya bacakan profil dari Bapak. Profil dari pemateri atau narasumber kita pada hari ini. Nama, Profesor Dr. Insinyur Haji Yudi Firmanul Arifin, MSc. Tempat tanggal lahir beliau di Banjarmasin, 16 Juli 1967, agama Islam. Jabatan akademik saat ini Guru Besar Bidang Ekologi Hutan, Jabatan Struktural, Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Universitas Pamung Mangkurat. Kemudian riwayat pendidikan beliau S1 Universitas Pamung Mangkurat dengan bidang ilmu teknologi hasil hutan lulus tahun 1991. Kemudian S2 dan S3 beliau di Universitas Göttingen, Jerman dengan bidang ilmu silvikultur dan ekologi hutan. S2 lulus tahun 1995 dan S3 lulus tahun 2003. Beliau memiliki banyak pengalaman dalam penulisan artikel ilmiah dan juga dalam jurnal publikasi. Beliau juga aktif dalam kegiatan seminar ilmiah, lokakarya, workshop, baik sebagai speaker atau keynote speaker. Pengalaman konsultan juga beliau miliki, di antaranya pakar dalam kajian komoditi potensial di lahan gambut, penyusunan dokumen kajian teknis daya dukung hutan lindung Kota Banjarbaru, kajian keberhasilan reklamasi pasca tambang. Kemudian beliau juga aktif di berbagai organisasi profesi atau organisasi ilmiah, yaitu sebagai anggota Persatuan Insinyur Indonesia, kemudian juga anggota Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia, sebagai anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Kalsel, sebagai anggota Majelis Penilai Profesi Keinsinyuran. Dan masih banyak catatan riwayat hidup beliau yang tidak dapat saya sampaikan secara keseluruhan dalam kesempatan ini. Untuk menghemat waktu, langsung saja saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Yudi Firmanul Arifin, MSc, untuk menyampaikan materi spirit kewirausahaan pada pagi hari ini untuk adik-adik mahasiswa sekalian. Kepada Bapak, saya persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya, kemudian kesempatan juga diberikan oleh bagian kemahasiswaan dan kewirausahaan, begitu ya, untuk memberikan materi pada hari ini. Mudah-mudahan suara saya jelas ya, moderator ya, semua jelas, ya. Pak. Iya. Suara saya jelas ya. Alhamdulillah jelas, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa kuliah umum begitu ya, berkaitan dengan spirit kewirausahaan. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya hingga yaumil akhir. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, saya mulai saja ya dengan materi ini. Saya coba share screen. Jadi kuliah kita pagi ini begitu ya, ini berkaitan dengan spirit dari kewirausahaan ya. Baik, ya, mudah-mudahan semua bisa terlihat baik ya. Baik, saya mulai saja ya. Pendidikan tinggi di Indonesia ini sekarang ini perlu bergerak lebih cepat ya, perlu bergerak lebih cepat. Jadi tidak hanya kita hanya mendapat ilmu dan juga pengetahuan yang ada hanya di universitas atau di perguruan tinggi atau di lembaga kita berada ya, tetapi kita perlu juga mendapatkan pengetahuan yang berada di luar daripada lembaga atau perguruan tinggi itu sendiri. Karena apa? Karena kita ini sebenarnya bersaing tidak hanya di lokal, nasional maupun regional, tetapi kita sudah bersaing di tingkat internasional. Ya,
Jadi Indonesia perlu melakukan persaingan di tingkat dunia, ya, tingkat dunia. Jadi ini harus bergerak lebih cepat begitu ya. Dan universitas sekarang, kalau saya ambil saja di Unislam Mangkurat ini sebagai contoh ya, karena kami berada di Unislam Mangkurat ya, mungkin ada dari adik-adik semua yang di luar Unislam Mangkurat. Saya pikir pemahamannya sama ya, bahwa yang menjadi sasaran ke depan itu adalah entrepreneur university. Jadi universitas itu yang berbasis kepada wirausaha. Artinya bahwa kita ingin sekali alumni kita, lulusan kita itu tidak hanya sebagai pencari kerja, ya, tidak hanya sebagai pencari kerja, tetapi kita perlu mencari alumni-alumni yang berjiwa wirausaha atau melakukan wirausaha. Maka dari itu universitas ini tertantang menjadi sebuah entrepreneur university atau universitas yang berbasis kepada wirausaha. Ya, artinya bukan hanya sebagai job seeker atau pencari pekerjaan, tetapi menjadi job creator atau pencipta lapangan kerja. Ini sebenarnya yang menjadi sasaran kita. Nah, bagaimana pengembangan program pengembangan budaya kewirausahaan di perguruan tinggi? Jadi program ini sebenarnya pada hakikatnya mempunyai tujuan menumbuh kembangkan budaya kewirausahaan dalam rangka mendorong terciptanya wirausaha baru. Jadi di perguruan tinggi itu dikembangkan budaya kewirausahaan. Maka dari itu di dalam kurikulum itu kita mencantumkan mata kuliah kewirausahaan. Jadi diharapkan bahwa budaya kewirausahaan itu akan menciptakan wirausaha baru. Kemudian mendorong pemampatan hasil penelitian dan pengembangan menjadi perangkat yang dapat digunakan oleh masyarakat dan bernilai komersial. Jadi harapannya dari semua bahwa hasil penelitian yang kita lakukan itu ya, mungkin dari penelitian dosen, penelitian mahasiswa ya, itu bisa menjadi perangkat untuk dapat nanti digunakan oleh masyarakat ya, dan juga bernilai komersil. Jadi tidak hanya sebagai hasil sebuah riset kemudian masuk perpustakaan atau cuma dibaca saja, tidak seperti itu. Jadi harapannya sekarang bahwa hasil riset itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi dihilirisasi istilahnya seperti itu, dan juga bernilai komersial, ada nilai ekonominya di situ ya, bernilai komersial. Kemudian harapan kita ya bagi lulusan perguruan tinggi itu meningkatkan peluang keberhasilan wirausaha baru melalui kegiatan pelayanan konsultasi terpadu. Kemudian membantu penanggulangan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja. Jadi sebenarnya kita mengharapkan dengan adanya kewirausahaan ini nanti akan salah satu upaya menanggulangi kemiskinan ya, kemiskinan. Jadi dari hasil yang dihasilkan itu bisa memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat dan juga bagi si alumni sendiri gitu ya. Dan juga bisa menyediakan lapangan kerja baru begitu ya, dengan menciptakan wirausaha baru. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul adik-adik semua ya. Ini adik-adik pasti pemikirannya seperti ini. Saya yakin sekali. Apa rencana Anda setelah lulus S1? Apa rencananya? Coba. Ada yang berkompetisi jadi pegawai negeri, ya. Ada yang mau berkompetisi sebagai pegawai negeri. Ini sekarang sudah kita rasakan bersama, begitu ya. Kadang-kadang yang ngelamar tuh ada ratusan orang, yang diterima cuma 1-2 orang, atau malah yang mendaftar sampai ribuan, yang diterima hanya mungkin 5 orang, misalnya seperti itu. Atau malah yang dicari cuma 1 orang, yang melamar cuma bisa mencapai 1.000 orang. Apakah kita mau berkompetisi mau jadi pegawai negeri? Ya, kemudian melamar jadi pegawai atau karyawan swasta. Ya, ini juga sebagai pegawai ya, tetapi pegawai di karyawan di perusahaan swasta atau menjadi karyawan di perusahaan swasta. Nah, ini adalah rencana dari lulusan S1. Kemudian yang ketiga adalah menjadi wirausahawan. Inilah yang kami harapkan sebenarnya dari semua ya. Artinya bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kemudian yang keempat adalah bergabung menjadi anggota partai politik.
ya itu juga satu pilihan. Jadi kadang-kadang adik-adik mau menjadi jadi anggota nanti senat gitu ya, atau menjadi anggota DPR misalkan, atau DPRD, itu bergabung menjadi anggota di partai politik. Kemudian ada juga yang, oh ya saya mau jadi ibu rumah tangga saja, mungkin adik-adik wanita mau jadi ibu rumah tangga, itu juga pilihan, ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ya. Apa rencana Anda setelah lulus S1? Nah, ini adalah sistem pendidikan di Indonesia ya. Ini ada kritik dari seorang motivator lah gitu, Mark Gunther. Jadi Mark Gunther pernah mengkritik sistem pendidikan di Amerika Serikat pada tahun 45-an. Melahirkan lulusan sanglaritis. Jadi beliau, Mark Gunther ini menyebutkan bahwa di Amerika sekitar tahun 45-an itu menghasilkan lulusan sanglaritis. Apa itu sanglaritis? Artinya mereka menjadi mental buruh. Jadi mempunyai mental buruh. Mental buruh itu apa? Ingin menjadi pegawai negeri atau menjadi pegawai swasta. Jadi hanya menjadi pegawai, ya, pegawai negeri atau pegawai swasta. Karena kurang mampu dan mau menciptakan lapangan kerja sendiri. Jadi karena tidak mampu menciptakan lapangan sendiri. Dan hal ini juga, kasus ini juga masih terjadi sampai sekarang. Ya, dan ini terjadi juga di Indonesia. Artinya apa? Artinya bahwa lulusan perguruan tinggi itu hanya ingin menjadi pegawai, bukan pencipta lapangan pekerjaan. Nah, ini adalah kritik dari Mark Gunther, ya. Dan ini di Amerika tahun 45-an ya, adik semua ya. Dan di Indonesia ini sekarang masih, ya. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika penerimaan pegawai negeri itu banyak sekali orang, sampai mungkin satu stadion itu ikut tes gitu ya, hanya untuk menjadi pegawai. Nah, ini adalah satu kritik dari Mark Gunther. Apa itu pengertian wirausaha dan kewirausahaan? Dalam istilah Prancis, perantara dari segi etimologi, wira berarti teladan, ya. Wira itu artinya teladan atau patut dicontoh, ya, suatu yang patut dicontoh. Dan usaha berarti kemauan keras untuk memperoleh manfaat. Jadi rumusan wirausaha itu artinya adalah seseorang yang berkemauan keras dalam berusaha yang patut menjadi teladan. Jadi seseorang yang berkemauan keras dalam berusaha dan patut menjadi teladan. Jadi sini bisa kita garis bawahi bahwa wirausaha itu kemauan keras. Jadi ada keinginan yang kuat dalam berusaha. Artinya di sini ada unsur kerja keras, ada unsur kemauan yang kuat, ada unsur suatu kepribadian yang kuat, ya, dan patut menjadi teladan hidup. Ya, ini patut karena orang kerja keras itu ya bisa menjadi teladan gitu ya bagi kita. Orang yang mempunyai kemauan yang kuat, kemauan keteguhan yang kuat itu juga menjadi teladan bagi hidup ya, hidup kita. Apakah wirausaha itu sama dengan pedagang? Jadi perlu adik-adik pahami bahwa wirausaha itu tidak sama dengan pedagang, ya. Karena wirausaha itu ada unsur di situ bisnis, ada unsur kreatif, di situ ya. Kalau pedagang itu kan biasanya kita menjualkan barang orang lain kan ya. Barang orang lain kita jualkan itu adalah pedagang. Kita hanya sebagai perantara, ya. Kemudian di dalam wirausaha itu ada inovatif. Ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang ingin ditonjolkan di situ, sesuatu yang menjadi hasil pemikiran kita, ya. Kemudian wirausaha itu juga mentalnya juga mental plus di situ ya. Artinya apa? Dia bekerja keras, dia berjuang ya, itu enggak sembarangan ya bisa seperti itu. Ada juga dia harus transparan, terbuka ya. Ya, itu sebenarnya mental yang bagus ya. Nah, ini adalah wirausaha. Kemudian juga ilmu, dia memiliki ilmu di situ. Jadi tidak sembarangan ya. Maka dari itu wirausaha itu tidak sama dengan pedagang. Jadi ada unsur bisnisnya, ada unsur kreatifnya, ada unsur inovatif, ada mental yang sangat kuat, ada juga ilmunya di situ. Jadi pengusaha dengan berwirausaha. Nah, ini kalau jadi pengusaha dengan berwirausaha, berani punya bisnis. Ya, pasti berani punya bisnis. Berani punya ide. Berani punya ide. Jadi
Sebenarnya ini adalah ide-ide, ya, ide-ide. Saya ambil contoh ya, misalkan adik-adik mau usaha di bidang telur, misalkan ya, bisnis telur. Tapi tidak telur sembarang telur gitu ya, telur dengan rendah kolesterol misalkan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Maka dari itu harus memiliki misalkan pakan yang bagus sehingga kolesterolnya rendah. Dan itu dari mana bisa kolesterolnya rendah? Itu dari hasil riset, hasil penelitian, ya. Mungkin penelitian itu tidak hanya penelitian dari kita sendiri, tetapi mungkin juga hasil aplikasi dari penelitian orang lain. Jadi membaca sebuah artikel jurnal, itu membaca sebuah hasil-hasil penelitian sebelumnya, membaca mungkin ada karya-karya ilmiah, ya. Lalu muncullah ide. Nah, idenya bagaimana? Idenya adalah memberi makan pakan yang kolesterolnya bisa menghasilkan telur dengan ayam atau bebek dengan hasil kolesterol yang rendah. Bagaimana caranya? Wah, itu dari hasil riset itu ya. Tentu saja mengasih makannya ada metodenya sebagainya. Itu adalah punya ide, ya, punya ide. Atau punya ide misalkan bagaimana menghasilkan makanan yang sehat misalkan. Enak dan sehat. Dari mana itu caranya? Caranya adalah membaca literatur ya, dari hasil riset orang atau dari hasil riset sendiri yang dikembangkan, itu menghasilkan makanan yang enak dan juga sehat, misalnya seperti itu. Jadi beda dengan pedagang. Kalau pedagang itu kan punya orang, kita hanya menjualkan saja, yaitu memperdagangkan apa yang kita lakukan. Atau bisa juga berwirausaha sekalian juga berdagang. Jadi hasil di wirausaha tadi, yaitu kita juga ada unsur dagangnya nanti di dalamnya. Itu juga bisa, ya. Jadi intinya adalah dia harus punya ide, terutama ide-ide kreatif, ide-ide inovatif, ya. Dan sukses selagi muda. Sukses selagi muda ini maksudnya bahwa yang namanya berusaha, berwirausaha itu harus mulai muda. Kalau sudah terlalu tua, itu ya nggak mungkin lagi karena bukan tidak mungkin ya, bisa aja terjadi, tapi kan fasenya terlalu pendek, ya, fasenya tahapan terlalu pendek. Kalau dari muda itu fasenya akan panjang itu ya, peluang untuk suksesnya lebih besar, ya, lebih besar. Karena apa? Karena dia memulai dari muda. Tapi kalau sudah orang tua itu cenderung sangat sulit sekali untuk berpikir kreatif gitu ya. Maka dari itu dianjurkan bahwa pengusaha itu bagusnya selagi muda, ya. Nah, mengapa wirausaha bisa berhasil? Saya sudah sampaikan tadi, ya, wirausaha itu bisa berhasil adanya kerja keras, adanya dorongan yang kuat, adanya dedikasi yang tinggi, ya. Kemudian ada juga mengapa wirausaha berhasil? Karena permintaan pasar untuk produk atau jasa yang disediakan. Permintaan pasarnya tinggi, gitu ya. Jadi adik-adik semua, saya pernah mengamati begitu ya. Saya transit di Singapura ya. Transit di Singapura. Saya lihat kok orang antri gitu ya. Saya beli apa nih orang nih kok antri? Ternyata apa, Dek? Ternyata dia hanya antri untuk beli keripik. Hanya beli keripik. Saya bayangin bahwa keripik itu kan di Indonesia biasa-biasa aja gitu ya. Jadi orang banyak aja di pinggir-pinggir jalan juga ada orang jual keripik. Nah, ternyata dia tidak hanya sekedar keripik, tetapi keripik yang bisa dinikmati oleh orang banyak gitu ya. Orang dari berbagai negara mau beli keripik gitu ya. Artinya dia punya inovasi, ya, punya inovasi sesuatu yang menarik orang, tidak hanya rasanya tetapi juga kemasannya. Jadi keripiknya enak ya, kemudian bisa dinikmati oleh semua bangsa yang ada di dunia. Kemudian karena Singapura itu kan transit dari berbagai negara ya, pesawat ya dari berbagai negara di Changi itu. Nah, kemudian dia juga mempunyai kemasan yang bagus yang bisa menarik orang ya. Mungkin kalau adik-adik semua keripik yang ada di pinggir jalan ya mungkin tidak dikemas dengan baik ya, kemudian juga
rasanya belum tentu bisa dinikmati oleh berbagai negara. Jadi sudah evaluasi pasar dia bahwa ini bisa dinikmati oleh berbagai negara ya dengan kemasan yang sangat bagus. Nah, ini adalah permintaan pasar untuk produk jasa yang disediakan. Jadi ada produknya yang memang dibuat bikin tertarik oleh orang dari berbagai negara. Jadi ada permintaan pasarnya. Kemudian manajer yang kompeten, ya seorang pemimpin yang mempunyai kompetensinya bagus ya. Jadi dia wirausahawan itu manajer yang kompeten. Dia bisa mengelola usahanya dengan baik, mengelola karyawannya dengan baik ya. Nah, kemudian ada juga keberuntungan. Memang terkadang keberuntungan juga penting juga ya, tapi keberuntungan yang dimaksud sini adalah keberuntungan karena dia bisa melihat pasar dengan baik ya, melihat kebutuhan dengan baik ya. Saya ambil contoh lagi, misalkan mungkin kalau adik-adik melihat buah kemiri, ya buah kemiri itu kan kalau melihat sepintas paling untuk bumbu saja gitu ya, untuk bumbu di dapur. Padahal sebenarnya kemiri itu bisa digunakan untuk berbagai macam ya, untuk menyubur rambut, misalkan ya untuk kosmetik ya, untuk kulit dan sebagainya. Jadi kalau dikembangkan itu bisa menghasilkan banyak produk turunannya gitu ya, yang tentu saja sangat bermanfaat bagi masyarakat gitu ya. Jadi keberuntungan di sini adalah keberuntungan yang melihat berbagai peluang-peluang itu. Lalu tetapi juga pasar mendukung sehingga dia memperoleh keuntungan. Dan ini juga keberuntungan, jadi keuntungan dan keberuntungan. Kemudian keberanian di dalam mengambil risiko. Nah, ini penting dari semua karena di dalam usaha itu pasti ada unsur risiko, ya. Risiko gagal itu sudah pasti, ya. Seperti saya juga punya pengalaman berusaha, misalkan menjual makanan gitu ya, menjual makanan. Pada awal-awalnya mungkin banyak sekali pasarnya gitu ya, pasarnya sangat sangat bagus gitu. Tetapi ketika ekonomi Indonesia lagi mengalami krisis ya, usaha kita bisa gagal ya. Usaha saya juga pernah gagal ya. Nah, sebenarnya itu biasa saja di dalam berusaha ya, karena ini yang namanya juga kita mengambil usaha ini kan ada unsur resiko ya, ada unsur resiko. Mungkin di awal kita mengalami keberuntungan yang sangat besar, tapi mungkin suatu saat kita akan mengalami penurunan ya, penurunan. Itu macam-macam faktor yang menimbulkan anjloknya usaha ya. Bisa jadi karena tadi saya bilang krisis ekonomi, bisa juga karena misalkan pada bulan-bulan tertentu ya, pada bulan-bulan tertentu biasanya konsentrasi konsumen itu tidak pada pembelian barang atau jasa ya, tetapi dia konsentrasi untuk misalkan biaya anak-anaknya sekolah misalkan ya, anak-anak sekolah. Nah, itu pada bulan-bulan itu ya, misalkan pada saat penerimaan mahasiswa baru atau siswa baru itu biasanya daya beli masyarakat itu rendah. Ya, jadi kita harus bisa baca pasar juga ya, kapan usaha kita akan naik, kapan usaha kita kecenderungannya akan turun ya. Jadi itu juga harus bisa dibaca. Jadi sebenarnya usaha itu perlu kita tidak hanya melihat produk kita, tetapi juga membaca kondisi pasar ya. Jadi artinya bahwa setiap usaha itu pasti ada risiko. Nah, ini keberanian di dalam mengambil risiko. Jadi masalah rugi untung ya itu biasa di dalam usaha. Kemudian wawasan komersial dan sadar akan pasar yang dihadapi. Nah, ini kalau kita berusaha ya, itu biasanya kemampuan bekerja tekun dan mandiri. Ini penting sekali. Jadi kita harus bekerja tekun ya, tidak boleh setengah-setengah ya, tidak boleh setengah-setengah. Misalkan buka usaha tetapi malas misalkan bangun pagi misalkan ya, padahal usaha itu mulainya pagi gitu ya, orang akan datang ke kita itu pagi, misalkan mulai pagi sampai siang. Nah, tapi malas membuka tokonya atau membuka usahanya gitu ya pada jam-jam tertentu. Nah, itu berarti tidak tekun di dalam berusaha. Dan juga harus mandiri, tidak tergantung kepada orang lain ya.
tidak tergantung pada orang lain. Maka dari itu biasanya wirausahawan itu sangat mandiri dia, ya. Kemudian kerangka berpikir inovatif dan kreatif ini penting. Jadi berpikirnya harus inovatif dan kreatif. Jadi tidak hanya cukup ketika wah ini sudah cukup nih produk yang saya buat, tidak ada keinginan untuk meningkatkan kualitas daripada produk tersebut. Padahal kompetitor kita pasti banyak kan ya. Kalau kita berusaha kan pasti kompetitornya kan banyak ya. Apalagi dengan produk yang sama. Nah, itu harus ada pasti ada kompetitornya. Nah, untuk itu kalau kita tidak kreatif, kita akan jatuh ya, akan jatuh ya. Kemudian kemampuan mengelola dan mengarahkan perubahan. Kemampuan mengelola dan mengarahkan kepada perubahan. Jadi ada di semua bahwa kita berusaha itu pasti ada harus ada perubahan-perubahan. Harus ada inovasi-inovasi, harus ada kreativitas gitu ya. Tidak hanya monoton di satu itu saja, produk itu saja ya. Mungkin adik-adik pernah dulu mendengar produk HP ya, misalkan Nokia, misalkan ya, dulu ada BlackBerry gitu ya. Nah, sekarang kok nggak ada lagi ya produk-produk gitu ya dari label merek BlackBerry, merek Nokia. Dulu topnya bersaing ya, jadi kalah terhadap produk-produk yang inovatif ya. Samsung misalkan sekarang ya, sekarang yang topnya, kemudian juga iPhone ya dan sebagainya. Dia bisa menghasilkan kreativitas. Kemudian kemampuan mengorganisir kegiatan. Jadi kemampuan dalam mengelola kegiatan itu juga penting sekali ya, karena kegiatan kita itu tidak boleh stagnan ya. Dia harus ada perubahan-perubahan. Kemudian keterampilan menganalisis permasalahan. Nah, ini ada di semua ya, bahwa tidak ada sebenarnya berusaha itu tidak ada masalah, pasti ada masalah, dan itu harus bisa dianalisis. Kira-kira kenapa sih muncul masalah? Ya, kenapa sih muncul masalah? Jadi harus bisa membaca permasalahan-permasalahan yang ada. Ya, misalkan, wah kok produk kita nih kalah ya bersaing ya, kok produk kita sekarang menurun ya. Nah itu harus dianalisis kenapa sih terjadinya penurunan itu. Ya, terjadi penurunan itu disebabkan oleh apa? Apakah karena kompetitor kita lebih kreatif ya? Kompetitor kita lebih kreatif, misalkan dia ada inovasi-inovasi baru gitu ya dikembangkan. Nah, itu harus dibaca. Karena ini keterampilan dalam menganalisis permasalahan. Ya. Kemudian stamina dan daya tahan prima. Nah, ini juga stamina dan daya tahan prima ini maksudnya bahwa dia tidak mudah goyah gitu ya, tidak mudah goyah. Jadi dia harus stabil, upayakan stabil ya, dia bisa mendapatkan keuntungan yang stabil. Kemudian tidak mudah dikalahkan oleh kompetitor. Kemudian kemampuan bergaul dan berkomunikasi dengan orang dari segala tingkatan. Nah, ini karena produk yang kita hasilkan itu harus bisa masuk ke berbagai segmen pasar gitu ya. Kalau bisa menengah, bawah, menengah, atas gitu ya. Jadi dia harus bisa masuk ke semua segmen. Ya, maka dari itu kita harus mampu bergaul dan berkomunikasi dengan orang dari segala tingkatan. Nah, ada 3 jenis perilaku dalam kewirausahaan, yaitu memulai dan mengerjakan usahanya atas dasar inisiatif sendiri. Ya, jadi mungkin kita berusaha atas inisiatif sendiri, atau mengorganisir dan membangun usahanya sendiri, jadi membangun usahanya itu sendiri. Kemudian keberanian dalam menghadapi ketidakpastian dan risiko. Jadi kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian dan risiko. Karena itu saya bilang tadi, semua pasti ada risikonya ya kalau dalam berusaha. Nah, sedikitnya 5 hal yang menunjukkan arti pentingnya kewirausahaan yang dapat meningkatkan keterampilan. Pertama adalah yang saya sudah sampaikan tadi adalah berpikir kreatif. Ya, berpikir kreatif. Jadi kalau misalkan
adik-adik semua tidak berpikir kreatif, ya itu pasti akan kalah berkompetisi, ya kalah dalam berkompetisi. Karena kompetisi di pasar itu sangat sangat keras sekali kompetisinya, ya. Sekarang ini dia misalkan ya kompetisi, ambil contoh saja mungkin yang karena adik semua rata-rata punya handphone ya. Jadi di dunia perdagangan handphone itu ya, itu kompetisinya sangat-sangat tinggi sekali dan keuntungan tidak terlalu besar. Ya. Mungkin adik-adik bayangkan ya, dikira bahwa handphone itu keuntungannya besar. Jadi saya punya teman ya, dosen ITB ya, beliau punya usaha ya di bidang produksi handphone dan beliau punya brand sendiri ya, handphone sendiri dari produk kawan-kawan dari ITB. Kemudian saya tanya berapa keuntungannya satu handphone. Satu handphone itu keuntungan dia bilang hanya Rp10.000. Rp10.000 keuntungannya untuk satu handphone. Coba. Kalau kita jual handphone itu cuma sedikit, itu sudah pasti sudah tidak untung gitu ya. Masa untung sedikit yang dijualnya adalah teknologi tinggi gitu ya, teknologi tinggi. Kemudian di pasar hanya keuntungan 10.000. Coba. Kalau orang sederhana berpikirnya lebih baik jualan baju ya, nukar di Tanah Abang, kemudian dijual di sana misalkan beli 50.000, dijual di Banjarmasin 100.000, keuntungan 50.000. Nah kalau dia jual handphone pada teknologinya tinggi ya, perlu kreativitas dan inovasi, keuntungan cuma 10.000. Coba. Nah itu sangat beda kan? Cuman bedanya adalah ini teknologi tinggi. Teknologi tinggi ini adalah tidak semua orang bisa jual, gitu ya. Ya, tetapi kompetitornya di dunia ini sangat tinggi sekali. Ya, dia keuntungan cuma 10.000 dan itu pun harus dijual di tempat yang strategis. Ya, di tempat yang strategis, ya. Jadi tidak sembarang tempat menjualnya itu, ya. Nah, terkadang juga kalau produk-produk dari China itu keuntungannya katanya hampir nol, dia tidak keuntungan gitu ya. Tetapi ketika dia sudah mendapatkan pasar, dia akan mendapatkan keuntungan sangat besar. Pertamanya mungkin dia jual biasa aja ya, tidak dapat untung begitu ya. Tetapi ketika produknya itu melonjak gitu ya, baru dia dapat untung yang besar ya. Jadi dia berani menjual dengan harga yang sangat minim sekali untuk menjaga supaya produk dia ini bisa diterima oleh pasar. Nah, itu berpikir kreatif dari semua ya. Jadi bagaimana cara memasarkan ini dengan pertama mungkin tidak dapat untung dulu, tetapi dia karena brandingnya sangat kuat ya, sehingga mendapat keuntungan sangat besar. Jadi harus berpikir kreatif. Kemudian mengambil keputusan secara lebih cepat dan tepat. Nah, ini juga jadi tidak bisa mengambil keputusan itu lambat ya. Jadi harus cepat dan tepat ya. Karena ini perubahan yang terjadi di pasar itu sangat tinggi sekali. Kemudian harus berjiwa kepemimpinan. Nah, harus bisa mengelola usaha ya, harus bisa menjadi wirausaha. Kemudian manajerial, harus bisa menjadi manajer yang bagus dan mengelola usaha. Kemudian juga hubungan antar manusia juga bagus ya, karena kita bergaul dalam semua segmen pasar gitu ya. Jadi semua apakah rendah, menengah, atas itu harus bisa bergaul. Jadi di sini hubungan antar manusia. Kemudian ciri manusia wirausaha. Bagaimana ciri moral yang tinggi? Mohon maaf ya, ini ada suara yang masuk ya. Memiliki moral yang tinggi. Ya, ini moral yang tinggi penting sekali. Jadi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kemerdekaan batinnya juga, keutamaan, kasih sayang sama manusia, loyalitas hukum dan keadilan. Kemudian memiliki sikap mental wirausaha, berkemauan keras, berkeyakinan kuat atas kekuatan pribadi, kejujuran. Nah, ini penting sekali ya, jujur dan bertanggung jawab ya. Karena kalau
usaha yang kita bangun itu tidak jujur, ya kita tidak misalkan tidak bisa dipercaya orang, ya maka orang tidak, kalau orang tidak percaya maka orang tidak mau lagi beli terhadap produk yang kita hasilkan. Kemudian bertanggung jawab, ya bertanggung jawab, kemudian ketahanan fisik dan mental juga, kekuatan dan keuletan untuk bekerja keras. Nah, ini kekuatan dan keuletan bekerja keras yang saya sudah sampaikan penting banget, dan pemikiran yang konstruktif dan kreatif. Kemudian ciri lain dari manusia wirausaha itu adalah bekerja keras, optimis dalam bekerja, ya optimis dalam bekerja, jadi tidak boleh pesimis, ya. Wah, takut misalkan, wah takut mengambil risiko, takut untuk menghasilkan, itu tidak bisa. Jadi di dalam ciri orang wirausaha itu selalu optimis bahwa akan berhasil, akan diterima oleh pasar, akan maju, akan berkembang dan seterusnya. Kemudian berusaha menghasilkan cara terbaik dalam bekerja, ya, menghasilkan cara terbaik. Jadi harus menghasilkan cara bekerja yang terbaik. Mempunyai dorongan yang kuat untuk berprestasi. Nah, ini penting sekali, Dek. Ada di semua, ya. Jadi ada dorongan pada diri itu untuk selalu berprestasi. Biasanya orang yang punya dorongan yang kuat untuk berprestasi itu biasanya usahanya baik. Ya, karena ingin sesuatu itu lebih, sesuatu itu ingin menghasilkan sesuatu yang lebih daripada punya orang. Ada hasil yang misalkan kalau orang bekerja keras, sudah kita harus lebih bekerja keras lagi. Orang sudah lebih maju, kita harus lebih maju lagi. Nah, itu adalah suatu jiwa berprestasi, ya. Ingin sesuatu yang terbaik. Kemudian kemampuan mengorganisir kegiatan dan memperhatikan peningkatan kualitas. Kemampuan mengorganisir kegiatan dan memperhatikan peningkatan kualitas. Ya, selalu menjaga kualitas. Jadi jangan sampai misalkan produk hari ini tidak sebaik produk yang sebelumnya misalkan, atau sama-sama saja produk sebelumnya sama aja dengan produk sekarang. Tidak ada usaha untuk meningkatkan kualitasnya. Nah, ini tidak diharapkan, ya. Jadi harus selalu berupaya meningkatkan kualitas. Ini adalah ciri manusia wirausaha. Nah, prinsip-prinsip wirausaha. Nah, prinsip-prinsipnya apa saja? Mengenali potensi diri, ya. Jadi mengenali potensi kita, diri kita sendiri. Bagaimana potensi kita? Kalau potensi kita ya biasa-biasa saja, harus ditingkatkan, ya harus ditingkatkan. Harus ada optimisme. Ya, harus ada optimisme, ada upaya untuk prestasi, ya. Jangan saya biasa-biasa aja, nggak maulah lebih dari orang, biasa-biasa aja. Nah, nggak seperti itu. Wirausaha itu harus punya kemauan yang keras, optimisme, ya, kerja keras, kemudian sebagainya tadi saya sampaikan sebelumnya. Kenalilah potensi diri Anda, kemudian berani menghadapi tantangan. Nah, jadi di dalam wirausaha itu jangan sampai tidak berani menghadapi tantangan. Di depan itu tantangan kita sangat berat sekali dari semua, ya. Kompetitor kita pasti sudah ada, ya. Kompetitor pasar itu sudah pasti ada. Kalau kita rendah nyalinya kemudian tidak bisa menghadapi tantangan, ya nggak bisa, ya nggak bisa menjadi seorang wirausaha. Kemudian mental yang tangguh dan kemauan yang keras. Jadi mental juga tangguh, tidak lembek, ya, tidak mudah minder, ya. Kemauan juga harus keras. Kemudian disiplin diri. Nah, ini penting sekali, ya, disiplin. Misalkan kalau kita dengan klien kita janji jam 8 misalkan, kemudian kita menemui dia jam 9 misalkan, padahal orang waktu itu penting banget gitu, ya. Nah, orang akan kecewa sudah pasti, ya. Artinya kita tidak menjadi seorang yang disiplin, ya, tidak disiplin diri. Kemudian hemat dan cermat, ya, tidak boros, ya. Jadi apalagi kita dalam memulai suatu usaha, ya, kalau tidak hemat, ya, tentunya nanti akan tidak bisa mengembangkan usaha, ya. Kemudian keterbukaan, nah ini juga harus disampaikan. Jadi tidak boleh ditutup-tutupi terhadap produk yang kita buat. Jadi misalkan ada produk kita tuh ada kelemahan misalkan, ya. Ya mungkin kalau misalkan hal kelemahan itu juga salah satu yang membuat
produk kita lebih dikenal ya, bisa jadi itu disampaikan bahwa oh ini ada kelemahan di sini gitu ya. Ya. Ya orang pesawat saja ada kelemahan begitu ya, atau mobil aja biasanya ada kelemahan ya yang disampaikan misalkan di remnya atau di mana begitu ya. Itu pasti ada ya, semua produk yang dihasilkan itu pasti ada kelemahan. Dan itu kelemahan itu bisa jadi upaya kita untuk meningkatkan, dan juga harus disampaikan ke publik bahwa ini ada kelemahan di mana. Kemudian wibawa dan jujur. Ya, wibawa dan jujur. Jadi harus ada kejujuran, harus ada kewibawaan bahwa memang kita meyakinkan orang. Kalau kita tidak ada kewibawaan berarti kita tidak bisa meyakinkan orang gitu ya. Maka produk kita pasti akan jatuh ya karena kita tidak ada kewibawaan. Kemudian percaya diri. Nah, ini penting banget ya. Kadang-kadang kelemahan kita itu tidak percaya diri. Ya. Percaya diri sehingga ketika berkomunikasi dengan orang juga tidak meyakinkan. Nah, tidak meyakinkan. Nah, ini dia harus percaya diri ya. Kemudian teliti. Nah, teliti juga ya, kadang-kadang kita bekerja semaunya saja gitu ya, tidak ada ketelitian. Nah, ini kita dalam wirausaha harus teliti karena kalau tidak teliti bisa jadi nanti ada celah-celah yang bisa menyebabkan usaha kita tidak bisa berkembang ya. Jadi yang harusnya itu bisa kita tutupi dengan ketelitian kita ya di dalam mengelola, di dalam menghitung ya dan sebagainya, itu harus perlu ketelitian. Kemudian kemandirian. Nah, tidak tergantung pada orang lain ya, harus mampu mandiri. Misalkan wah ini sangat tergantung pada seseorang di luar sistem kita ya, berarti kita sangat tergantung orang. Kalau orangnya nggak ada gimana dong? Berarti usaha kita nggak bisa jalan. Nah, ini kemandirian ini penting ya, tidak tergantung pada orang lain. Kemudian kreatif dan inovatif ya, bijaksana ya, belajar dari pengalaman, hindari kegiatan coba-coba. Nah, ini ya juga hindari kegiatan dari coba-coba, karena coba-coba itu kan kita seolah-olah kita tidak bisa berkembang ya, hanya mencoba-coba saja. Oh, ini kira-kira berhasil atau tidak, berhasil atau tidak. Nah, kalau kita misalkan modal kita dari pinjaman, wah bahaya juga. Kalau misalkan ini gagal gimana dong? Kita harus membayar pinjaman kita kan, misalkan ke bank dan sebagainya. Jadi ini tidak coba-coba, ini sebenarnya serius ya, hindari kegiatan coba-coba. Kemudian faktor yang mendorong munculnya wirausaha, makin meningkatnya kebutuhan manusia. Nah, manusia ini kan sekarang semakin meningkat ya, kebutuhannya semakin meningkat. Jadi itu sebenarnya peluang untuk kita wirausaha. Ya, apa sih yang dibutuhkan oleh manusia ini? Itu bisa jadi peluang wirausaha. Saya pengalaman beberapa kali ke China ya, ke China. Nah, di China itu salah satu saya ambil saja komoditinya adalah bambu ya, bambu. Dari bambu itu adik-adik semua, itu orang-orang di sana itu bisa menciptakan atau menghasilkan bermacam-macam turunan dari bambu. Ya, misalkan, oh ini orang butuh sendok, dia bikin sendok dari bambu. Orang perlu tirai ya untuk di rumah ya yang bagus gitu ya, bisa bisa ditampilkan di interior rumah. Dia buat ya, orang perlunya interior rumah nih ya, kebutuhan untuk interior rumah, dia bikin dari bambu. Orang perlu mebel, dia bikin dari bambu. Orang perlu chopstick dari bambu, dia bikin. Orang perlu misalkan kain, dia buat kain dari bambu. Ya, orang perlu cakol ya, arang, dia buat arang dari bambu. Orang perlu briket arang, dia buat dari bambu. Ya, sampai orang perlu pangan, dia bikin juga dari pucuknya bambu itu ya, umbutnya bambu. Nah, itu artinya apa? Semua kebutuhan dia buat dari bambu ya. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa kebutuhan manusia itu semakin meningkat, tapi kita juga harus berpikir kreatif. Kira-kira bagaimana
melihat kebutuhan ini, ya, membuat sesuatu yang kreatif. Jadi dari bambu saja dia bisa menghasilkan berbagai macam produk dari bambu. Kemudian adanya harapan memperoleh keuntungan yang cukup besar dari kegiatan mandiri jika dikelola secara profesional. Jadi apapun ya yang dihasilkan itu kita memperoleh keuntungan ya jika kita mandiri. Ya, kalau kita tergantung pada orang lain ya itu biasanya ya kita tidak mandiri ya. Tidak bisa memperoleh keuntungan yang karena tergantung orang lain gitu ya. Maka itu harus mandiri. Berubahnya minat dalam bekerja. Nah, ini juga kadang-kadang karena kita ingin mandiri ya, kita bisa menghasilkan suatu produk yang baik ya, dan ini bisa muncul jiwa kita untuk mengembangkan usaha. Kemudian tantangan pertumbuhan ekonomi sehingga setiap orang harus berpacu bersaing dalam mencari nafkah. Nah ini karena orang sekarang ini sudah berpacu untuk mencari nafkah ya, maka muncullah wirausaha-usaha. Nah, faktor yang bisa menghambat kewirausahaan, apa nih faktornya? Nah, kadang-kadang sikap orang tua nih dari semua ya, mungkin ada juga di antara kita ya, orang tua kita ya, yang memainkan anak-anak, tidak membiasakan anak-anak mandiri dan berusaha dengan cara mencukupi semua kebutuhan hidup anaknya. Jadi misalkan anaknya perlu HP, dibeliin HP, anaknya perlu mainan misalkan ya, dibeliin ya mainan langsung gitu ya. Yang penting apa saja kebutuhan anak-anaknya diberikan. Nah, ini tidak menimbulkan kreativitas anak ya. Jadi harusnya anak-anaknya bisa berpikir gitu ya. Oh, kalau mau mainan, oh cobalah bikin mainan sendiri. Maka dari itu saya mohon maaf ya, orang-orang tua kita dulu, ada orang-orang kami zaman dulu itu bikin mainan itu sendiri, bikin mobil-mobilan, bikin kapal-kapalan, bikin layangan dan sebagainya itu sendiri. Itu karena menimbulkan kreativitas ya. Semua diusahakan secara mandiri ya. Orang tua nggak ada yang dulu membelikan mainan ya seperlunya aja ya. Nah, jadi dengan usaha cara sendiri, bikin pistol-pistolan, apa segala itu bikin sendiri ya. Nah, jadi ini sikap orang tua memainkan anak-anak ya tidak membiasakan dia untuk mandiri ini menimbulkan kelemahan ya dalam berwirausaha ya. Jadi tidak membiasakan anak-anak kreatif. Kemudian sikap otoriter orang tua dalam membimbing anak. Nah, ini juga orang tua biasanya cukup dominan gitu ya. Apa yang diinginkan orang tua harus dituruti oleh anak. Nah, ini juga satu yang bisa menghambat kewirausahaan. Jadi tidak membiasakan anak untuk kreatif ya, berpikir inovatif ya, karena semua didikte oleh orang tua. Nah, ini juga salah satu yang bisa menghambat kewirausahaan. Kemudian sikap masa bodoh orang tua terhadap perkembangan jiwa anaknya. Biasanya cita-cita setinggi langit, ya orang tua juga inginkan cita-cita tidak setinggi langit, cita-citanya tinggi banget gitu ya, tapi diukur kemampuannya tidak seperti itu gitu. Orang tuanya ingin anaknya jadi dokter, padahal anaknya tidak ingin menjadi dokter ya, atau anaknya tidak punya kemampuan untuk menjadi seorang dokter. Nah ini juga salah satu yang bisa menghambat kewirausahaan. Jadi orang tua harusnya bisa juga menjaga perkembangan jiwa anaknya, gitu ya. Jadi tidak otoriter dan juga tidak terlalu berkeinginan setinggi langit, gitu ya. Pada kemampuannya tidak sampai di sana. Nah, ini adalah contoh-contoh ya wirausahawan berhasil. Ya, ini sebagai mungkin bisa menjadi bagi adik-adik semua inspirasi begitu ya, sebagai inspirasi atau memotivasi adik-adik semua. Ini saya ambil dari berbagai tulisan ya, bisa adik-adik cari di internet. Ini saya ambil contoh Reja Nurhilman ya, Reja Nurhilman 25 tahun, muda, keren, memiliki omset perusahaan miliar rupiah. Umur 25 tahun memiliki omset miliaran rupiah. Siapa yang tidak tergiur? Dialah Reja Nurhilman. Jadi beliau ini adalah Presiden PT Maici Inti Sinergi, sebuah perusahaan industri kreatif dari Bandung yang berkembang pesat memproduksi keripik. Nah, ini yang diproduksinya adalah keripik.
Usaha keripik ini berkembang hingga menjadi perusahaan besar dan mampu mendirikan perusahaan di bawah bendera PT Maici Inti Sinergi. Jadi dari perusahaan Maici ini dia menghasilkan keripik dan dia mampu mendirikan perusahaan di bawah bendera PT Maici Inti Sinergi. Nah, ini pasti ada keripik ini pasti lebih dari keripik yang dijual yang biasa di pasaran jadi ya, karena dia mampu membaca pasar ya, dan dia bisa menjadi pengusaha yang baik gitu ya. Siapa sangka dalam waktu 1,4 tahun aja modal awalnya hanya 2 juta rupiah untuk membeli singkong mentah dan bumbu yang dibutuhkan kini menjadi industri besar dengan penghasilan 4 miliar per bulan deh. Siapa yang bisa dapat 4 miliar per bulan? Mungkin adik-adik semua masih dibiayai orang tua ya. Ini si Reza Nur Helman sudah bisa 4 miliar per bulan coba. Ini karena apa? Karena usaha. Ya, karena usaha. Nah, ini lagi, misalkan ambil contoh, umurku 24 tahun, kekayaanku 61 miliar, coba deh. Umur 24 tahun, kekayaan sudah 61 miliar. Dari mana? Elang Gumilang sukses jadi raja tanah. Diawali dengan menjual donat. Elang Gumilang sukses jadi raja tanah, menjadi pengusaha sukses, dan memimpin perusahaan dan berpenghasilan besar tidak harus menunggu tua. Namun bisa mulai dari usaha yang sangat belia. Setidaknya ini bukanlah mimpi tapi kenyataan. Pasalnya sudah banyak cerita menggambarkan pengusaha muda sukses yang mengawali usahanya dari awal dan salah satunya adalah Elang Gumilang, CEO PT Dwi Karsa Semesta Guna, pengusaha muda yang sukses di bidang properti. Jadi dia usahanya di bidang properti ya, pembangunan perumahan atau bangunan-bangunan gedung ya. Asetnya sudah bernilai sekitar 61 miliar rupiah. Ya. Jadi usaha yang berhasil itu bisa menghasilkan kekayaan yang begitu besar. Kalau adik-adik semua hanya jadi misalkan jadi pegawai atau karyawan, nggak mungkin bisa dapat segini, ya, nggak mungkin. Jadi manajer atau jadi apa manajernya aja ya belum tentu dapat segini, ya, kalau tidak usaha mandiri. Nah, ini dari Tung Desam Waringin, ya bagaimana dia mengembangkan usahanya, bagaimana dia menjual bukunya sehingga laris ya, yang judulnya Financial Revolution. Financial Revolution itu mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Jadi dia caranya dulu dengan uang 100 juta dia hamburkan ya dengan helikopter, itu kan jadi viral ya, jadi viral dan akhirnya sekarang bukunya laku keras gitu ya. Ini strategi bagaimana dia menjual bukunya. Nah, dulu aku kuli bangunan yang jago berbahasa Inggris dan aja kreatif. Ini contohnya Bob Sadino misalkan, ya, almarhum Bob Sadino ya umur 79 tahun adalah seorang pengusaha yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan. Ia adalah pemilik dari jaringan usaha Campfood dan juga Campcheck. Pekerjaan pertamanya setelah keluar dari tempatnya bekerja adalah menyewakan mobil yang ia miliki. Ia sendiri yang menjadi sopir. Jadi dia menyewakan mobil, dia sendiri menjadi sopirnya. Suatu ketika ia kecelakaan, mobilnya rusak parah. Karena tak punya uang untuk memperbaikinya, Bob beralih bekerja menjadi tukang batu. Jadi dia pengusaha ya, sekarang sukses ya. Dulu pernah jadi tukang batu juga, ya. Artinya dia mampu bekerja keras. Ia pun sempat mengalami depresi. Suatu hari seorang teman menyarankan Bob memelihara dan berbisnis telur ayam negeri untuk melawan depresinya. Bob tertarik dan mulai mengembangkan usaha peternakan ayam. Ketika itu di Indonesia, ayam kampung ini masih mendominasi pasar. Bob lah yang pertama kali memperkenalkan ayam negeri beserta telurnya ke Indonesia. Bob menjual telur-telurnya dari pintu ke pintu. Ketika itu telur ayam negeri belum populer di Indonesia, sehingga barang dagangannya tersebut hanya dibeli oleh ekspatriat, jadi orang asing gitu ya, serta beberapa orang Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri. Seiring berjalannya waktu, telur ayam negeri mulai dikenal sehingga bisnis Bob semakin berkembang. Bob kemudian melanjutkan usahanya dengan berjualan daging ayam. Selain memperkenalkan telur ayam negeri, ia juga merupakan orang pertama yang menggunakan perladangan sayur sistem hidroponik di Indonesia. Artinya apa nih? Bob Sadino
adalah seorang pengusaha sukses ya. Awalnya dia diawali dari seorang sopir ya, juga pernah menjadi tukang batu ya. Tapi karena kerja kerasnya dia bisa menghasilkan produk ayam negeri ya yang dikembangkan di Indonesia dan juga sekarang suksesnya luar biasa. Artinya apa? Ini adalah butuh kerja keras ya, butuh kerja keras, butuh keuletan ya, kemudian mampu membaca pasar ya, sehingga dia menjadi seorang yang sukses. Demikian juga tekun ya, tekun. Jadi tidak goyah, mudah goyah dan juga percaya dirinya sangat tinggi sekali. Nah, ini yang penting juga nih bahwa dia juga punya seorang yang plus mampu berbahasa Inggris. Nah, jadi dia bisa berkomunikasi dengan ekspatriat ya. Nah, ini salah satu yang juga keunggulan dari dia. Jadi tidak hanya dia mengandalkan kerja kerasnya, tetapi dia juga mempunyai kemampuan di dalam berbahasa Inggris, ini juga penting ya. Kemudian ada lagi nih, 100 juta dari penjualan e-book ya. Nah, ini juga pengalaman ya. Habibie Afsah lahir di Jakarta 6 Januari 1988. Habibie Afsah lahir di Jakarta 6 Januari. Dia adalah seorang yang terkena penyakit muscular dystrophy yang membuat tubuhnya kian mengecil dan nyaris lumpuh. Kemudian Habibie, nama panggilannya ya, mengembangkan internet marketing dengan menjual produk mobil, ponsel, dan membuat semacam forum untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Jadi pembeli properti. Jadi dia ini menjual aplikasi gitu ya, aplikasi. Nah, walaupun dia mengalami kekurangan ya dalam tubuhnya ya, dia ada penyakit muscular dystrophy, tapi dia kerja keras dan kreativitasnya tinggi. Habibie Afsah juga membuat e-book tentang berbisnis di Amazon. Hasil penjualan dari e-book tersebut dalam 1 tahun dapat meraup uang hingga ratusan juta rupiah. Ya, Habibie sering dipanggil untuk mengisi seminar internet marketing, dan dia juga sering diundang untuk menjadi motivator dalam berbagai acara. Nah, ini artinya dia sangat dikenal oleh orang lain gitu ya, karena kemampuannya ini. Jadi dia sering diminta orang lain menjadi motivator atau juga ada mengisi seminar-seminar ya. Nah, dengan walaupun dia punya keterbatasan, tetapi dia punya dorongan yang kuat untuk maju ya. Nah, ini adik-adik semua ya, yang mungkin contoh-contoh gitu ya orang-orang sukses. Banyak lagi sekarang orang-orang sukses gitu ya, yang bisa ditampilkan di sini ya. Tetapi ini karena terbatasan waktu, jadi tidak bisa kita tampilkan semua. Jadi intinya dari semua ini, dari semua wirausaha itu penting banget gitu ya. Jadi kita mengharapkan adik-adik semua nanti punya motivasi untuk menjadi wirausahawan gitu ya, ingin menjadi orang yang sukses ya, tidak menjadi sebagai job seeker, tetapi menjadi job creator gitu, jadi pencipta lapangan pekerjaan. Itu yang bisa saya sampaikan adik-adik semua. Semoga apa yang saya sampaikan sekarang ini bisa salah satu memberi motivasi pada adik semua untuk menjadi wirausahawan. Baik, demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk materinya silakan untuk kita diskusi ya adik-adik semua ya. Kalau mungkin ada yang punya pengalaman, ada yang punya pertanyaan dan sebagainya. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Yudi atas materi yang sudah disampaikan. Tadi kita sudah mendengar banyak sekali paparan dari Prof. Yudi, baik itu pengertian tentang wirausaha, sikap mental wirausaha, faktor yang mendorong munculnya wirausaha, faktor yang menghambat wirausahaan juga beliau sampaikan. Nah, tentunya dari apa yang telah disampaikan akan ada banyak hal yang bisa kalian gali. Jadi saya beri kesempatan untuk adik-adik mahasiswa sekalian untuk bisa bertanya dalam kesempatan ini. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya. Izin bertanya, Bu? Ya, silakan. Ya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Zaki Zaidan dari Universitas Lambung Mangkurat. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana definisi mandiri yang tadi Bapak sempat singgung? Saya rencananya nanti mau bikin usaha budidaya ikan, sedangkan saya berada di program studi sosial ekonomi perikanan. Otomatis kan saya tidak mempelajari hal budidaya ikan di dalam perkuliahan saya. Apakah ketika saya
merekrut orang itu tidak bisa disebut sebagai mandiri, atau definisi mandirinya sebagai bagaimana, Pak? Sekian, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih M. Zaki Zaidan ya. Saya senang sekali keinginannya untuk berusaha ya. Jadi pertanyaan dari Zaki ya, bahwa apa sih sebenarnya disebut dengan mandiri. Nah, jadi mandiri di sini maksudnya Zaki ya, kita tidak bergantung kepada orang lain ya, tidak bergantung kepada orang lain. Jadi misalkan ini Zaki mungkin punya teman ya, punya teman. Wah, ini kalau nggak ada teman ini saya nggak bisa usaha lah gitu ya. Saya nggak ada motivasi lah kalau nggak ada teman ini gitu ya. Kalau nggak ada teman ini saya tidak ada kemauan lah gitu ya. Atau misalkan Zaki tergantung pada orang tua misalkan ya. Ini orang tua, kalau orang tua ini nggak ngasih modal, saya nggak bisa ya. Kalau orang tua ini nggak ngasih mendampingi saya nggak bisa. Nah, itu artinya Zaki tergantung kepada orang lain. Jadi yang namanya mandirian ini adalah harus bisa berdiri di atas kaki sendiri, tidak tergantung pada orang lain, apakah itu teman, apakah itu orang tua, apakah itu siapa saja ya, atau keluarga dan sebagainya. Jadi ada ataupun tidak ada ya, orang lain ada, Zaki bisa mandiri, bisa bekerja, ya, bisa motivasi, ya, bisa berkembang, gitu ya. Itu yang dimaksud mandiri di situ ya, Zaki ya, ya. Jadi tidak tergantung pada orang lain, gitu ya. Nah, walaupun kalau mitra sudah pasti kita perlu ya, Zaki ya. Misalkan, wah saya perlu modal nih, saya harus misalkan pinjam di bank dulu, misalkan itu mitra namanya, ya. Ya, jadi di dalam usaha itu perlu mitra, ya, perlu mitra. Karena kita di dalam apapun bekerja itu tidak mungkin sendiri, tidak mungkin sendiri. Kita perlu ada institusi lain yang bisa mensupport kita. Tetapi kita harus juga mampu meyakinkan mereka, ya, harus mampu meyakinkan mereka bahwa usaha kita ini akan maju, usaha kita akan berhasil dan sebagainya. Dan juga tadi saya sampaikan juga harus bertanggung jawab. Yang namanya kita perlu modal, itu kan pasti harus mengembalikan modal. Mengembalikan pinjaman kita. Misalnya kita pinjam ke bank, ya cicilannya berapa, kita harus hitung juga nih kira-kira keuntungan kita berapa kita harus bayar ke bank per bulannya, misalkan gitu kalau itu kredit ya. Nah, itu harus dihitung juga. Jadi tidak bisa, saya bilang tadi saya sampaikan juga, tidak bisa setengah-setengah ya, kita harus bertanggung jawab, harus juga dihitung betul. Tidak boleh coba-coba. Ya, Zaki ya, yang penting saya bilang tadi saya sampaikan, usaha itu tidak boleh coba-coba. Coba-coba itu artinya kita tidak ada perhitungan. Jadi dalam usaha itu harus ada perhitungan. Nah, kemudian Zaki tanya tadi, saya mau usaha budidaya ikan, pada saya bidang ekonomi bisnis di bidang ekonomi perikanan ya, atau sosek ya, kita sebut seperti itu ya. Jadi yang namanya usaha itu tidak mesti di bidang ilmu, di bidang ilmunya. Maksud saya, Zaki mungkin pasti ada wawasan tentang perikanannya ya. Mungkin Zaki tidak bisa belajar 100% mengenai budidaya ikan, tetapi secara kulitnya itu juga harus mengerti mengenai budidaya. Jadi tidak harus detail sekali, tidak. Nah, Zaki kan punya, sekarang lebih mudah lah sekarang mempelajari informasi ya. Zaki cuma buka YouTube aja sudah ada informasi bagaimana budidaya ikan apa ya. Itu ada. Sekarang mencari referensi mudah. Cari referensi itu mudah sekarang, tidak seperti zaman saya dulu ya. Ya, susah cari referensi, sekarang kan buka YouTube sudah bisa ya. Kemudian di literatur kan banyak ya. Nah, itu harus dipelajari. Ya, memang tidak boleh kita tidak ada ilmu tentang apa yang mau kita kerjakan. Karena kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak bisa nanti mengembangkan, dan dia tidak punya motivasi inovasi dan juga tidak punya membaca kompetitor kita. Kita harus tahu kelebihan dan kekurangan punya kita, ya. Kemudian apa
kelebihan punya orang gitu ya, harus tahu ya. Nah, jadi saya pikir nggak masalah Jackie ya, walaupun bukan ilmu budidaya ikan, mau mengembangkan budidaya ikan, belajarlah juga mengenai budidaya ikan. Kemudian Jackie juga pasti punya karyawan ya, nanti karyawannya yang khusus mendalami bagaimana budidaya ikan di lapangan ya. Kalau Jackie kan seorang manajer ya, misalkan atau seorang CEO-nya gitu ya. Tapi anak buah Jackie ini orang-orang lapangan, dan itu harus di-manage. Maka dari itu Jackie harus mempunyai jiwa sebagai seorang manajer, ya, mengelola usaha. Oke, mungkin itu ya Jackie ya. Baik, terima Sementara. kasih Pak. Ya, silakan yang lain. Silakan adik-adik Ini ada yang ini raise hand nih. Ada Adrian Hadi, ada M Hafidi ya. Silakan mungkin moderator bisa langsung nih, dia ada yang bertanya nih. Silakan adik-adik mahasiswa, ada yang ingin bertanya lagi? Kalau masih belum ada yang ingin bertanya, Itu boleh. ada yang raise hand tuh. Iya, Adrian silakan. Hadi ya. Adrian, silakan. Perkenalkan, nama saya Adrian Hadi Agaton dari Fakultas Teknik Kimia Universitas Lambung Mangkurat. Izin bertanya Pak, tadi kan Bapak ada menyinggung kalau berwirausaha kita harus memiliki kreativitas dan inovasi-inovasi terbaru. Nah, saya ingin bertanya bagaimana cara mendapatkan kreativitas dan inovasi yang terbaru. Dan jika dapat kan biasanya dapat inovasi-inovasi yang baru tetapi sulit untuk direalisasikan ke dalam bisnis kita, Pak. Jadi kira-kira apa saja yang harus dilakukan juga untuk merealisasikan kreativitas dan inovasi kita yang baru tadi, Pak? Ya, terima kasih Adrian. Bisa saya jawab aja dulu ya. Iya, silakan. Betul Adrian ya. Jadi kreativitas dan inovasi itu penting ya kalau kita ingin berusaha. Karena kalau kita tidak kreatif dan juga tidak ada inovasi, kita akan tergencet, kita akan kalah bersaing. Jadi perlu ada kreativitas baru ya, kreativitas atau pemikiran yang atau ide-ide kreatif yang baru. Tidak hanya kepada yang sekarang berjalan. Ya, yang sekarang berjalan. Ya. Saya ambil contoh tadi, saya sudah anukan juga ya beberapa contoh ya. Misalkan yang sekarang ini kan berkembang ini persaingan di handphone ya. Itu yang paling mudah lah kita pahami karena adik-adik semua pakai handphone ya. Di dalam handphone itu muncul fitur-fitur baru ya. Fitur-fitur baru atau misalkan apa kelebihan dari masing-masing handphone tersebut, jadi masing-masing merek gitu ya. Kenapa sih orang suka iPhone ya? Kenapa sih orang suka iPhone? iPhone punya kelebihan dari yang lain ya. Ya misalkan ada layarnya lebih jernih misalkan ya, kemudian suara lebih bening, misalnya seperti itu ya, mungkin orang-orang seperti itu melihatnya ya. Bagaimana caranya dia bisa membaca, memotivasi, menimbulkan kreatif dia bisa, karena di kompetisi handphone ini kan banyak banget ya, ada Samsung, ada Oppo, ada Vivo, macam-macam lah ya di pasar itu ya. Dia menampilkan macam-macam keunggulan, apakah itu di layarnya, screen-nya, ada juga di fitur, ada juga mungkin ada yang misalkan ada punya keunggulan masing-masing lah kalau kita lihat ya, punya keunggulan. Dari mana dia muncul itu? Dia bisa membaca pasar ya. Kalau di pasar ini kurang ya, dia tahun depan akan mengeluarkan satu fitur-fitur baru ya, fitur baru yang tidak dimiliki oleh kompetitornya. Jadi dia harus, nah itu yang saya maksud tadi bahwa kalau dia tidak kreatif maka dia akan tergencet ya. Maka itu di usaha juga demikian. Ya di Adrian ya, kalau misalkan di Adrian hanya mengandalkan produk yang itu saja ya, maka akan tergencet dengan produk-produk baru yang lebih inovatif, lebih kreatif ya, lebih inovatif ya, kreatif. Jadi di Adrian, kalau usahanya ingin berkembang maka harus memiliki kreativitas baru ya, yang lebih dari yang berlaku sekarang atau yang digunakan orang.
Ya, saya bilang tadi contoh juga, misalnya keripik ya, jual keripik. Keripik kan ya biasa aja keripik kan ya. Di pinggir-pinggir jalan banyak tuh orang jual keripik. Kalau misalkan itu tidak ada kreativitasnya di keripik itu, maka De Adriaan akan kalah bersaing dengan apalagi produk-produk yang nanti dikeluarkan oleh pabrik ya. Nah, yang mempunyai kelebihan-kelebihan, misalkan dia penggunaan minyak yang lebih rendah, misalkan dia kolesterolnya rendah, misalkan ya, dia menggunakan rasa yang mungkin menyesuaikan dengan kebutuhan pasar ya. Rasanya apa nih? Orang pengennya rasa coklat kayak, rasa stroberi kayak, rasa apa kayak gitu ya. Yang mungkin lain daripada lain yang ada di pasar gitu. Nah, itu adalah kreativitas ya. Yang saya ambil contoh tadi telur. Kalau telur ya sama aja telur dengan ada di pasar gitu ya. Tapi telur dengan rendah kolesterol misalkan ya. Sekarang orang-orang pengen sehat hidupnya. Dia perlu kolesterol yang rendah. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini mungkin apakah ternaknya tadi ya itu dikasih makan dengan pakan-pakan yang bisa menghasilkan kolesterol yang rendah. Jadi itu ada treatment di situ ya, dan itu inovasi ya, inovasi. Jadi bukan coba-coba, itu adalah hasil riset sebenarnya ya, hasil riset. Jadi De Adriaan ya kalau pengen memunculkan kreativitas baru itu sering baca-baca referensi, sering baca-baca literatur ya. Kita pengennya seperti apa? Kita cari literaturnya, kita baca, kita coba-cobakan, diterapkan ya. Mungkin dari terapkan itu kemudian dilihat hasilnya ya, hasilnya gimana. Nah, itu lebih valid ya. Ketika hasil riset itu dihilirisasi itu lebih valid ya. Jadi riset itu sebenarnya tidak hanya riset kita sendiri, tetapi riset orang lain juga bisa dikembangkan. Nah, itu adalah kreativitas. Jadi intinya adalah kita tidak boleh sama dengan pasar. Kita harus lebih daripada apa yang ada di pasar. Ya, itu ya. Mungkin itu ya Adriaan ya. Ya, makasih. Ini ada lagi Bu ini ya, siapa Iya. M Hafid ya. Ya. Iya, silakan Adik M Hafid Maulana. Baik, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Hafid Maulana dari jurusan Manajemen Universitas Lambung Mangkurat. Yang ingin saya tanyakan itu terkait, tadi kan ada salah satu hambatan untuk menjalankan wirausaha adalah faktor dari orang tua dan lingkungan. Nah di sini mungkin ini by kasus juga sih sebenarnya, by experience. Jadi kayak di lingkungan itu menganggap bahwa seseorang yang punya jabatan pegawai atau PNS dan sebagainya itu kayak semacam kasta tertinggi karir gitu. Nah, sedangkan kita di sini kan mau startnya untuk mulai coba wirausaha. Jadi kayak kadang karena lingkungan itulah orang tua jadi mikirnya bahwa oh harus jadi pegawai dulu nih apa segala buat jangan langsung bisnis dan sebagainya. Nah, gimana sih seharusnya kita bisa menyikapi hal tersebut karena itu salah satu yang menjadi tantangan untuk jadi entrepreneur kayak gitu. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana seharusnya kita menyikapi kayak misalnya setiap ketemu kamu jadi PNS aja ya ini segala, padahal kan niat hatinya pengen jadi entrepreneur. Nah kayak gitu sih, mungkin itu sedikit pertanyaan. Terima kasih banyak Pak. Ibu. Ya. Terima kasih M Hafiz ya, M Hafiz Maulana. Betul Hafiz ya, bahwa memang kendala hampir semua di masyarakat Indonesia itu kecenderungannya orang tua pengennya jadi pegawai. Ya, ingin jadi pegawai. Nah, kita tidak bisa terkadang menentang keinginan orang tua kan, pengennya orang tua ini ya mau aja kadang-kadang nunggu beberapa tahun demi untuk menjadi seorang pegawai. Ini yang menjadi tantangan kita ya. Jadi perlu ada memang pengertian ya, nanti Hafiz bisa berikan pada orang tua misalkan untuk siapa saja pada orang tua bahwa wirausaha itu sebenarnya bisa menghasilkan lapangan pekerjaan baru. Jadi bukan sebagai mental seorang buruh. Mohon maaf ya, mental buruh itu artinya pekerja ya, maksudnya seperti itu. Jadi tidak ingin menjadi seorang pekerja, tetapi ingin menjadi pencipta lapangan pekerja. Nah, itu lebih kalau kita mengerti ya sebagai orang tua itu cita-cita yang sangat mulia sekali ya.
Karena apa? Karena memberikan pekerjaan kepada orang lain, bukan mencari bekerja, tetapi menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Itu mulia banget, ya. Nah, jadi di situ sering yang menghambat ya, biasanya anak-anak akan menjadi minder kalau dia menjadi wirausahawan. Malah ada kadang-kadang orang tua, oh anak saya hanya jadi wirausahawan. Kok bisa hanya ya? Menurut saya harusnya tidak menjadi hanya, justru bangga menjadi anak yang menjadi seorang entrepreneur ya. Karena apa? Karena wah berarti dia bisa menciptakan pekerjaan, lapangan pekerjaan baru. Walaupun mungkin pertama 1 orang, pekerjaannya 2 orang, 5 orang, 10 orang, makin banyak lagi ada sampai 1.000 orang. Mungkin lebih lagi 1.000 orang. Itu luar biasa kan? Mungkin kalau dari spiritual itu tidak hanya untuk dunia tetapi juga untuk akhirat kan ya, karena kita menciptakan pekerjaan untuk orang lain ya. Jadi menurut saya perlu adik-adik semua mengasih pengertian ya kepada orang tua ya yang masih belum terlalu banyak memahami ya. Mungkin mental beliau masih memikirkan bahwa yang namanya bekerja itu adalah sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai pekerja ya atau karyawan, tetapi yang kita inginkan di sini adalah bisa berusaha sendiri. Itu yang penting ya dari semua ya. Itu ya mungkin ya Hafid ya, mudah-mudahan Hafid nanti bisa memberikan pengertian yang banyak ya kepada orang tuanya atau juga kepada teman-temannya yang lain ya. Baik, silakan yang lain lagi. Ya, silakan yang lain. Oke, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Waktunya sampai jam berapa nih, Bu? Sampai jam 11, Pak, durasi kita. Oh, masih jam 11. Ini masih ada lagi ini. Silakan ada di semua ya. Masih ada sekitar setengah jam ya. Lumayan banyak nih. Kalau misalkan ada di semua ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh, kalau tidak ada yang ingin bertanya, barangkali saya boleh bertanya, Bapak. Ya, silakan. Ya. Silakan, Jadi Bu. mungkin ini juga akan bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa yang lain. Ini misalnya, Pak, misalnya kita sedang menjalankan usaha, kemudian di tengah jalan kita merasa bahwa usaha yang sedang kita jalankan ini kurang memiliki prospek ke depan. Nah, kira-kira apakah kita masih harus melanjutkan ataukah kita mencari peluang yang lain? Kira-kira seperti itu, Pak. Oke. Ya, terima kasih ya, Bu ya. Jadi ini sering terjadi ya bahwa kita sudah menjalani usaha, oh ternyata kita melihat bahwa prospeknya semakin kurang. Nah, sebenarnya kita harus membaca dulu kira-kira kelemahan punya kita nih, kira-kira penyebabnya itu apa? Ya, prospeknya ini disebabkan oleh apa? Karena macam-macam prospek ini ya, bisa disebabkan oleh pasar ya, pasar yang semakin melemah. Pasar yang melemah itu sebenarnya macam-macam faktornya. Bisa saya bilang tadi karena mungkin ekonomi yang turun ya, jadi ekonomi mungkin ada krisis misalkan ya. Karena saya mengalami sendiri nih Bu ya, biasanya faktor krisis ekonomi atau misalkan penurunan daya beli pasar itu sebenarnya sangat mungkin terjadi ya, sangat mungkin terjadi. Menyebabkan daya beli orang itu semakin menurun. Jadi itu biasanya bisa terjadi seperti itu ya. Jadi misalkan ada contoh-contoh ya, misalkan kalau kita usaha di bidang kuliner misalnya ya, kalau kuliner itu biasanya yang paling banyak berpengaruh itu adalah konsumen ketika pada waktu-waktu tersebut misalkan anak-anak lagi mulai bersekolah ya atau mulai kuliah, itu biasanya orang tua banyak mengeluarkan uang untuk kegiatan tersebut sehingga dia tidak beli makanan di luar, dia masak sendiri aja misalkan seperti itu. Itu adalah bahwa prospeknya itu disebabkan oleh pasar ya, jadi pasar. Atau krisis ekonomi juga demikian ya, krisis ekonomi yang baru lalu mungkin pernah dialami juga karena menyebabkan orang lebih baik saving ya, dia lebih baik menyimpan daripada dia mengeluarkan uang. Itu juga.
Atau juga prospek ini disebabkan oleh ketidakmampuan kita berkompetisi, ya, ketidakmampuan dalam berkompetisi karena pasar ini kan berubah terus ya Bu ya. Jadi pasar ini selalu berfluktuasi. Jadi ada inovasi-inovasi baru yang muncul menyebabkan produk kita melemah ya. Nah, itu harus dibaca. Pertanyaannya adalah mampu tidak kita meningkatkan kualitas produk kita atau meningkatkan kreativitas dari produk yang kita buat itu atau tidak mampu ya. Harus dibaca dulu. Kalau masih memungkinkan untuk berkembang ya, artinya masih ada peluang untuk itu bisa kita pertahankan. Kalau tidak berarti harus cari alternatif ya, alternatif lain yang yang lebih prospektif ya, lebih prospektif. Jadi itu yang terakhir sekali, pilihan yang terakhir ya. Kalau masih memungkinkan harus kita tingkatkan, tidak masalah. Tapi kalau misalkan ini akan menimbulkan kerugian yang sangat besar, ya kalau kita teruskan ya lebih baik kita cari alternatif. Jadi alternatif, tapi bukan tidak berwirausaha lagi, bukan, tetapi mencari alternatif usaha yang lebih prospektif. Ya, prospektif yang saya maksud di sini kita harus baca kira-kira pasarnya masih memungkinkan nggak ada pasar ini ya. Kemudian yang penting adalah bukan unsur coba-coba ya. Ini biasanya ada orang-orang di tempat kita sering, wah saya coba-coba. Coba-coba itu artinya tidak pakai perhitungan. Nah, yang maksudnya prospektif yang saya maksud di sini adalah sudah diperhitungkan bahwa pasarnya ada, uji pasar sudah bagus misalkan ya, kemudian bisa dilempar sudah ke pasar ya. Kemudian upayakan kalau kita memulai itu adalah kompetitor yang rendah, yang sedikit ya, kompetitor yang lebih sedikit dibandingkan dengan produk-produk lain ya. Kalau kita melihat kompetitor kita ini banyak banget, wah itu sudah pasti kita di awal sudah mulai tergencet ya. Jadi kita lihat prospeknya seperti apa ya, prospeknya seperti apa. Nah, jadi yang penting adalah wirausaha itu tidak coba-coba. Kemudian kalau mau usahanya yang lebih prospektif, kalau menurut saya ada unsur teknologi di belakangnya. Ada unsur teknologi. Karena apa? Kalau teknologi itu kompetitornya cenderung lebih rendah dibandingkan yang lain. Yang dimaksud saya teknologi di sini adalah hasil riset yang dihilirisasi. Jadi hasil riset yang adalah dihilirisasi. Maka dari itu peran perguruan tinggi ini menjadi penting. Nah, peran perguruan tinggi menjadi penting karena perguruan tinggi ini menghasilkan banyak riset, ya, banyak riset yang bisa dihilirisasi. Nah, banyak dari kita ini pernah hasil riset yang belum terhilirisasi. Kita banyak produk-produk pertanian, banyak produk-produk perikanan, banyak produk-produk peternakan, banyak produk-produk perikanan, kehutanan, banyak produk-produk yang dari teknik, ya, dari teknik juga ada, ya. Misalkan ada kita membuat rumah dengan desain yang eco, misalkan desain yang ramah lingkungan, ya, misalkan tidak perlu menggunakan ASI, misalkan ya, tidak perlu menggunakan ASI. Bagaimana teknologinya itu dari hasil riset, ya kan? Ya, bikin rumah desainnya dengan hemat energi, misalkan seperti itu. Nah, itu kan kompetitornya kan sedikit, ya, kompetitornya sedikit. Demikian juga produk-produk lain. Produk pertanian itu banyak banget, pertanian produk pangan ya. Kemudian produk peternakan juga banyak, produk perikanan itu juga banyak ya. Menciptakan produk perikanan ikannya sehingga besar-besar misalkan ya. Dengan cara teknologinya seperti apa? Resirkulasi air dengan panel surya misalkan ya. Itu adalah bentuk teknologi yang dikembangkan oleh Fakultas Perikanan misalkan seperti itu. Dan sebagainya. Jadi ada unsur embel-embel teknologi ya yang dihasilkan itu cenderungannya kompetitornya lebih rendah ya. Jadi itulah pentingnya perguruan tinggi ya Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik ya. Pentingnya perguruan tinggi bahwa perguruan tinggi akan bisa menghasilkan teknologi-teknologi yang baru yang bisa dikembangkan oleh adik-adik mahasiswa ya. Nah, harapan kita ke depan nanti mungkin bagian kemahasiswaan bisa mengadakan perlombaan ya, perlombaan
hasil-hasil riset dari adik-adik semua yang bisa dikembangkan, ya, yang mungkin inovasi-inovasi baru gitu ya, yang sebelumnya belum terpikirkan. Nah, ini juga penting, mungkin ada perlombaan-perlombaan di bidang teknologi gitu ya. Nah, jadi tidak harus orang di bidang ilmunya ya, adik-adik semua ya. Jadi yang namanya berkompetisi, menghasilkan teknologi itu bisa aja orang ekonomi bisa menghasilkan teknologi di bidang teknik misalkan, teknik elektro misalkan, tidak masalah ya. Yang pasti adalah idenya. Jadi idenya itu ya, ide kreatifnya itu yang penting ya. Nah, jadi itu ya, mungkin itu ya Bu ya pertanyaan tadi ya. Jadi prospektif itu dari kajian berbagai macam sisi ya. Ada sisi pasar, ada sisi teknologi, ada sisi kompetisi, ada sisi mungkin ekonomi ya dan sebagainya. Jadi banyak sisi itu. Ya. Baik. Ya, terima kasih, Prof. Sudah ada yang ingin bertanya kembali, Dewi Sri Murwati, silakan. Ya, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Dewi Sri Murwati dari Prodi Manajemen Universitas Lambung Mangkurat. Sebelumnya izin bertanya Pak, karena kondisi saya sekarang itu kan sedang menjalankan usaha, dan usahanya itu jujur masih stop gitu Pak, karena memang melihat kondisi saat ini, saya kan masih menjalankan kuliah dan juga ikut di organisasi, dan memang waktunya itu tidak bisa fokus gitu Pak, dan mau merekrut pekerja itu nanti takutnya tidak bisa membayar atau menggaji. Jadi setiap mau dibuka usaha ini, kalau ada waktu luang aja gitu Pak. Dan menurut Bapak ini gimana ya Pak bagusnya untuk prospek terkait dengan usaha saya saat ini? Mungkin itu saja. Mohon maaf Dek, mohon maaf usahanya apa ya Dek? Mohon maaf kalau saya boleh tahu. Iya, usaha saya ini konveksi jahit baju gitu Pak, jahit pakaian. Oh, konveksi ya. Oke, baik Dek. Memang sudah saya sampaikan sebelumnya, memang usaha itu perlu ketekunan, perlu konsentrasi, perlu fokus ya. Tapi kondisi adik sekarang kan lagi kuliah ya, kemudian adik juga ikut organisasi-organisasi, jadi tidak bisa membagi waktu lah, bahasa sederhananya seperti itu. Kemudian memang usaha seperti yang adik geluti sekarang ya, konveksi itu kan sebenarnya ada unsur keahlian ya, ada unsur keahlian. Keahlian itu artinya kalau adik-adik tidak bisa melakukan sendiri, orang lain belum tentu sebisa adik kan gitu ya, sebisa adik Dewi ya, tidak mesti bisa sama seperti yang diinginkan oleh adik Dewi. Jadi memang intinya itu adalah harus adik pilihan, ini satu pilihan sebenarnya ya. Artinya begini, adik kan kuliah full ya, mungkin kuliah full ya. Waktu lowongnya kemungkinan nih saya perkiraan mungkin ada punya waktu cuma malam hari ya. Perlu malam hari, siang kan kuliah ya. Kemudian adik juga ada kegiatan organisasi. Ya saya tidak melarang organisasi, tetapi mungkin organisasi kalau adik mau fokus ya, kuliah tetap jalan, kemudian organisasinya dikurangi. Jadi karena kan kita punya waktu kan hanya 12 jam ya sehari itu ya. Kuliah sudah berapa jam, belum lagi ngerjain tugas ya, kemudian belum lagi organisasi ya. Jadi harus ada schedule waktu. Jadi di sini adalah yang perlu adik buat itu adalah schedule ya, schedule untuk bisa melakukan kegiatan itu. Jadi mungkin yang pasti istirahat tadi pasti berkurang ya untuk itu ya. Nah, dan juga saya yakin juga ketika permintaan pasar itu banyak, adik pasti tidak mungkin bisa mencukupi kebutuhan pasar ya. Karena apa? Karena waktunya tidak cukup lagi. Nah, di sini memang kuncinya itu adalah di
karyawan. Ya ada. Jadi adik hanya bisa memanage, ya hanya bisa mengelola saja. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kan nggak bisa membayar dong kan? Memang ada komitmen di awal. Memang kalau bisa, artinya mau tetap jalan kan berarti tetap juga harus berproduksi dan tetap juga harus bisa membayar karyawan. Ya. Jadi kuncinya memang dia harus punya, kalau adik tidak punya waktu harus punya karyawan, ya karyawan yang tentu saja bisa diarahkan, ya diarahkan untuk bisa melakukan. Kendalanya pasti banyak ya deh ya, kendalanya pasti yang dihadapi itu saya yakin pasti banyak. Pertama adalah waktu adik sudah tidak punya lagi, hampir sedikitlah waktu ya, mungkin hanya bisa waktu malam ya atau sore ya atau sore hari ya, di mana waktu lowong ya. Padahal mendampingi atau mengarahkan karyawan ini kan tidak mudah ya, tidak mudah deh, karena kelakuan karyawan juga macam-macam ya. Nah ini juga harus bisa di-manage dengan baik ya, harus bisa di-manage dengan baik. Mungkin usaha yang yang paling itu harus mencari karyawan bisa mengerti lah ya kondisi adik ini ya. Jadi cari karyawan mungkin 1-2 orang misalkan yang bisa diarahkan, kita seperti itu ya. Karena saya juga pengalaman deh ya, karyawan ini tidak mudah memanage-nya ya, karena dia punya perilaku juga macam-macam ya. Jadi tolong seleksi betul karyawan yang bisa membantu dan harus sepaham ya, harus sepaham. Karena kalau dia tidak sepaham, wah itu nanti akan kerugian, dia akan mengalami kerugian ya. Karena dia membuat sesuatu itu yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Jadi harus bisa dikelola dengan baik, di-manage dengan baik begitu ya. Kemudian ya walaupun sekarang ini kan dengan teknologi kita bisa memberikan arahan kepada mereka ya. Tetapi juga perlu dimonitor terus ya, dimonitor terus. Jadi kalau menurut saya Dek pasti ada adik Dewi ini walaupun bisa melakukan tetapi waktunya tidak banyak ya, dan saya yakin produknya juga tidak terlalu bisa banyak dihasilkan. Lain halnya kalau misalkan usahanya ini adalah properti ya, properti yang sifatnya manajemen saja. Jadi misalkan ada bikin usaha sewa apa gitu ya. Kalau sewa itu sifatnya biasanya lebih mudah dikontrol dan adik-adik masih punya waktu. Tapi kalau yang usaha yang sifatnya keahlian ya seperti konveksi ini ya, ini kecenderungannya adik harus turun ke lapangan, harus terjun ke lapangan ya. Kalaupun bisa berjalan itu kecenderungannya produksinya ya dihasilkan tidak terlalu banyak ya, tidak bisa terlalu banyak. Nah, jadi kecuali Ade bisa bikin semacam mitra ya, perkumpulan lah, kumpulan. Jadi mungkin adik tidak hanya sendiri, tetapi ada teman-teman lain yang juga satu profesi. Kalau satu profesi itu yang sama-sama bekerja di dalam lingkup yang sama, kemungkinan masih bisa. Jadi saling menutupi, misalkan teman ketika adik nggak bisa, teman yang satu yang bisa. Ketika teman satu nggak bisa, ada teman satu lagi, mungkin ada semacam kelompok lah gitu ya, kelompok kerja. Itu mungkin yang bisa dilakukan. Jadi adik tidak bisa bergerak sendiri, tetapi coba cari kawan-kawan, misalkan yang satu pemikiran, satu profesi, satu keahlian ya di bidang konveksi, misalkan yang bisa membackup ya. Ini bukan artinya yang seperti saya sampaikan tadi ya bahwa tidak mandiri, bukan. Artinya adik mandiri juga, tetapi karena masalah waktu ya, tapi di backup oleh kawan yang satu pemahaman dan mungkin bisa saling mendukung gitu ya. Itu salah satu cara sih sebenarnya ya. Sehingga nanti produksi itu tetap jalan normal gitu ya. Kemudian juga tadi saya sampaikan cari karyawan itu karyawan yang juga betul-betul paham ya mengenai kondisi adik dan juga bisa bekerja keras begitu. Nah,
Mungkin itu ya, Dek Dewi ya, yang bisa Iya, terima sampaikan. kasih Terima banyak kasih. Bapak atas Ya. jawabannya. Ya. Baik, silakan adik mahasiswa yang masih ingin bertanya. Masih ada dari semua yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas untuk adik-adik mahasiswa? Sepertinya memang sudah tidak ada yang ingin bertanya. Prof, apakah ada yang ingin disampaikan untuk terakhir kali untuk adik-adik mahasiswa? Mungkin motivasi supaya mereka lebih bersemangat untuk menjadi seorang wirausahawan. Oke. Oke, baik. Adik-adik semua, saya senang sekali sebenarnya bisa memberikan materi ini karena kita ingin ya dari semua yang saya sampaikan tadi bukan menjadi job seeker ya, artinya pencari kerja, tetapi job creator, pencipta lapangan kerja baru ya. Karena bagaimanapun ke depan dari semua tantangan kita ini semakin tinggi ya, tantangan kita ini semakin tinggi. Janganlah kita menjadi negara konsumen, tetapi jadilah negara yang kalau perlu produsen. Jadi bisa menghasilkan sesuatu. Karena adik-adik semua ini berada di perguruan tinggi, maka usahakan kalau berusaha itu usaha yang dihasilkan melalui jalur akademis. Ya, maksud saya usaha jalur akademis ini adalah usaha yang ada maaf tanda petik ada ilmunya. Ya, ilmu dalam hal ini bisa dihasilkan lewat kuliah atau bisa dihasilkan dari riset. Ya, kemudian saya juga sampaikan tadi bahwa hasil riset itu tidak hanya hasil riset Adi sendiri, ya tidak hanya ya, jadi Adi bisa baca sekarang riset-riset yang ada di hasil-hasil yang ada di jurnal, kemudian ada juga yang dari buku-buku ilmiah, kemudian juga yang dari dari YouTube juga ada kan sekarang apa aja, jadi sekali perlu apa tuh lihat di YouTube aja juga ada. Kemudian juga gunakanlah media sosial itu hal-hal yang produktif. Ya, Instagram itu bagus ya, yang mungkin ada hasil-hasil karya orang lain yang bisa dikembangkan. Adik-adik punya motivasi lain, ada kreativitas lain yang bisa dikembangkan dari media sosial ya, dan juga dari hasil riset. Mungkin itu ya adik-adik semua yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Yudi Firman MSc. Dan terima kasih juga untuk adik-adik mahasiswa sekalian yang telah mengikuti pilihan hari ini dari awal hingga selesai. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata dan khilafan lainnya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan perkuliahan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bapak. Ya, terima kasih adik semua ya. Saya izin lab dulu ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya.